Perkenalkan, nama lengkap Dominikus Elmuri dengan NIM 1803030158, kelas D semester 6, jurusan Sosiologi Fisik Undana. Tugas mata kuliah Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Kita masuk pada poin yang pertama. Apa dasar filosofis dari metode penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Berdasarkan aspek filosofi tersebut, penelitian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu penelitian yang berlandaskan pada aliran atau paradigma filsafat positivisme dan aliran yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Apabila penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan akhir untuk menemukan kebenaran, maka ukuran maupun sifat kebenaran antara kedua paradigma tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Pada aliran atau paradigma positivisme, ukuran kebenarannya adalah frekuensi tinggi atau sebagian besar dan bersifat probabilistik. Kalau dalam sampel benar, maka kebenaran tersebut mempunyai peluang berlaku juga untuk populasi yang lebih besar. Pada filsafat post-positivisme, kebenaran didasarkan pada esensi atau sesuai dengan hakikat objek dan kebenarannya bersifat holistik. Pengertian fakta maupun data dalam filsafat positivisme dan post-positivisme juga memiliki cakupan yang berbeda-beda. Dalam positivisme, fakta dan data terbatas pada suatu yang empiris sensual atau teramati secara indrawi. Sedangkan dalam post-positivisme, selain yang empiris sensual juga mencakup apa yang ada di balik yang empiris sensual atau fenomena dan nomena. Menurut istilah Nung Muhajir, positivisme menganalisis berdasar data empiris sensual, sedangkan post-positivisme mencari makna di balik yang empiris sensual. Kedua aliran filsafat tersebut mendasari bentuk penelitian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Aliran positivisme dalam penelitian berkembang menjadi penelitian dengan paradigma kuantitatif, sedangkan post-positivisme dalam penelitian berkembang menjadi penelitian dengan paradigma kualitatif. Karakteristik utama penelitian kualitatif dalam paradigma post-positivisme adalah pencarian makna di balik data, sementara penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan logika hipotetiko verifikasi. Pendekatan tersebut dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan. Kita masuk pada halaman berikutnya. Kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris. Dengan demikian, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris. Peneliti kuantitatif merasa mengetahui apa yang tidak diketahui, sehingga desain yang dikembangkannya selalu merupakan rencana kegiatan yang bersifat a priori dan definitif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substansi berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penelitian merasa tidak tahu mengenai apa yang hendak diketahuinya, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya.
Penelitian kualitatif dalam aliran post-positivisme dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi dan penelitian kualitatif dalam paradigma bahasa. Penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi bertujuan untuk mencari esensi makna di balik fenomena. Sedangkan dalam paradigma bahasa bertujuan untuk mencari makna kata maupun makna kalimat serta makna tertentu yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Kita masuk pada poin yang kedua adalah ciri utama metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan penjelasan atau deskripsi sebagai hal yang utama dalam proses membentuk paradigma fakta-fakta sosial. Penelitian kualitatif juga menekankan penelitian pada fenomena sosial. Adapun 5 ciri penelitian kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan sebagai sumber data. Lingkungan sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif berarti basis penelitian yang dilakukan ialah berasal dari lingkungan, seperti penelitian mengenai macet di jalanan maupun penyebab terjadinya banjir. Kemudian kita masuk pada ciri yang kedua, bersifat deskripsi dan analisis. Sifat deskriptif atau analitik dalam penelitian kualitatif berarti peneliti melakukan penelitian dengan tidak menggunakan angka-angka, melainkan peneliti melakukan pengamatan lantas melakukan analisis. Kita masuk pada ciri yang ketiga, bersifat induktif. Sifat induktif dalam penelitian kualitatif menandakan bahwa penelitian kualitatif melakukan penarikan kesimpulan di akhir penelitian setelah peneliti menjabarkan dan menganalisis bahan-bahan penelitiannya. Kita masuk pada ciri yang keempat, fokus pada proses. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses kegiatan selama proses penelitian dilakukan. Kita masuk pada ciri yang kelima, mengutamakan makna. Mengutamakan makna adalah salah satu ciri penelitian kualitatif yang mengartikan bahwa peneliti mengutamakan makna dari objek yang diteliti. Misalnya, ketika melakukan penelitian tentang banjir, peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif harus fokus dan mengutamakan makna banjir dari berbagai aspek. Jadi banjir itu tersebab karena aspek apa? Jadi tidak fokus pada satu aspek saja, tapi mengutamakan makna banjir dari berbagai aspek. Kita masuk pada poin yang ketiga, perbandingan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam tataran metodologis, perbedaan landasan filosofis terefleksikan dalam perbedaan metode penelitian, di mana positivisme dimanifestasikan dalam metode penelitian kuantitatif, sedangkan fenomenologi dimanifestasikan dalam metode penelitian kualitatif. Kedua pendekatan ini sering diposisikan secara diametral, meskipun belakangan ini terdapat upaya untuk menggabungkannya baik dalam bentuk paralelisasi maupun kombinasi. Adapun perbedaan antara metode kuantitatif dengan kualitatif sebagai berikut. Kita masuk pada perbandingan pada metode kuantitatif. Perbandingan yang pertama adalah menggunakan perbandingan kuantitatif yang pertama adalah menggunakan hipotesis yang ditentukan sejak awal penelitian. Kemudian perbandingan yang kedua, definisi yang jelas dinyatakan sejak awal. Perbandingan yang ketiga, reduksi data menjadi angka-angka. Perbandingan yang keempat, lebih memperhatikan reliabilitas skor yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Perbandingan yang kelima, penilaian validitas menggunakan berbagai prosedur dengan mengandalkan hitungan statistik.
Perbandingan yang keenam menggunakan deskripsi prosedur yang jelas atau terinci. Perbandingan yang ketujuh sampling random. Perbandingan yang kedelapan desain atau kontrol statistik atas variabel eksternal. Perbandingan yang kedelapan menggunakan desain khusus untuk mengontrol bias prosedur. Perbandingan yang kesembilan menyimpulkan hasil menggunakan statistik. Kemudian yang 10 memecahkan gejala-gejala terjadi menjadi bagian-bagian untuk dianalisis. Kemudian yang terakhir memanipulasi aspek, situasi, atau kondisi dalam mempelajari gejala yang kompleks. Nah, itu merupakan perbandingan dari metode penelitian kuantitatif. Sekarang kita masuk pada perbandingan metode penelitian kualitatif. Metode perbandingan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis dikembangkan sejalan dengan penelitian atau saat penelitian. Yang kedua, definisi sesuai konteks atau saat penelitian berlangsung. Yang ketiga, deskripsi naratif atau kata-kata, ungkapan atau pernyataan. Yang keempat, deskripsi naratif, kata-kata, ungkapan atau pernyataan. Yang kelima, lebih suka menganggap cukup dengan reliabilitas penyimpulan. Yang keenam, penilaian validitas melalui pengecekan silang atau sumber informasi. Yang ketujuh, menggunakan deskripsi prosedur secara naratif. Yang kedelapan, sampling purposive. Yang kesembilan, menggunakan analisis logis dalam mengontrol variabel eksternal. Yang ke-10, mengandalkan peneliti dalam mengontrol bias. Yang ke-11, menyimpulkan hasil secara naratif atau kata-kata. Yang berikutnya, gejala-gejala yang terjadi dilihat dalam perspektif keseluruhan. Kemudian yang terakhir, tidak merusak gejala-gejala yang terjadi secara alamiah atau membiarkan keadaan aslinya. Itu merupakan kedua perbandingan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, setelah membahas semua ketiga topik utama, itu, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan tadi adalah jika seseorang ingin melakukan penelitian kualitatif, sangatlah disarankan bahkan diharapkan memahami dulu apa itu asumsi filosofis. Karena jika asumsi filosofis ini sudah dipahami dengan baik dan teliti oleh seorang peneliti, maka tahap-tahap maupun langkah yang harus dijalani dalam proses riset akan jelas dan dipermudah oleh hal itu. Sehingga telah dijelaskan dari awal bahwa asumsi filosofis merupakan ide awal dari sebuah penelitian. Demikian hasil kerja saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan juga saran dan kritik sangat diharapkan dari berbagai pihak. Terima kasih.